alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robi yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan acara pada malam hari ini, yaitu ngobrol pintar dengan tema Evidence Based Medicine and Critical Appraisal Journal. Untuk kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabatnya, karena berkat perjuangan beliau kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman naik onta menuju zaman naik kijang Innova, dan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Untuk ketiga kalinya kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Dr. Heti Rusmini, Magister Biomed, dan kepada yang terhormat Dr. Muhammad Ibnu Sina, Magister Kedokteran, Spesialis Neurologis. Kami ucapkan selamat datang kepada dokter dan kakak-kakak dan rekan-rekan semua untuk memulai acara. Mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, alangkah baiknya sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Untuk pembacaan doa, dipersilahkan kepada Saudara Al-Fathabi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demi kelancaran acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Di sini saya akan memimpin doa sesuai dengan agama Islam. Untuk selain itu, mohon mengkondisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim, nabiyyikal amin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghara. Allahumma ya Allah, tiada henti-hentinya kami muji segala kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah, atas segala rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, kami mohon kepadamu dengan rahmat-Mu yang memenuhi segala sesuatu dan dengan kekuasaan-Mu yang dengannya Engkau taklukkan segala sesuatu. Ya Allah, ya Rabbana, angkatlah derajat hamba-Mu ini, derajat hamba-hamba-Mu yang hadir pada hari ini. Ya Allah, berikanlah mereka kemudahan untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan dan apa yang mereka impikan ya Allah. Dan jadikanlah ilmu yang pada hari ini akan kami bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat memberikan kebermanfaatan untuk umat ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kemuliaan kepada para guru-guru kami yang telah memberikan ilmu-ilmu kepada kami dan jadikanlah sebagai amal jariah di sisimu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Al-Fathabi yang telah membacakan doa. Semoga doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti. Mohon maaf sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lia Amelia. Namun saya tidak sendiri. Saya berdua dengan rekan saya yaitu Saudara Hamid Ali Sodikin.
Kepada Saudara Hamid Ali Sodikin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Lia Amelia. Saya izin untuk mengambil alih. Untuk acara yang selanjutnya itu acara inti, Ngopi Ngobrol Pintar. Nah, untuk pemateri pada Ngobrol Pintar malam hari ini, itu ada dua. Pemateri yang pertama ada Dr. Muhammad Ibnu Sina, Magister Kedokteran Spesialis Neurologis. Dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, Dek. Maaf ya baru join tadi ya. Iya dokter. Untuk pemateri yang kedua ada Dr. Heti Rusmini, MBiomed. Dr. Heti, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat deh. Mungkin saya minta rolling ya materi pertama ya. Boleh? Baik, siap dokter. Nah, seperti yang kita tahu bahwa jurnal ilmiah mempunyai manfaat yang sangat banyak. Seperti fungsinya sebagai barang bukti yang akurat dan jelas. Jurnal juga berfungsi sebagai fakta penting yang tidak diragukan lagi. Selain memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, jurnal ilmiah juga dapat mengkomunikasikan data, informasi, dan pemikiran ilmiah seseorang. Karena itu, makan Medicine and Critical Journal. Baik, mohon maaf tadi sinyalnya agak gangguan. Untuk pihak IT tolong untuk share screen CV dari Dr. Heti Rusmini. Baik, izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Heti Rusmini. Nama Dr. Heti Rusmini, MBiomed, tempat tanggal lahir di Teluk Betung 21 Oktober 1985, agama Islam, alamat di Jalan Nunyai, Gang Haji Ismail, Baluran nomor 16, Raja Basa, status sudah menikah. Untuk email, hetirusmini@gmail.com. Nah, untuk pendidikan sendiri, SD di SDN 5 Raja Basa, Bandar Lampung, kemudian lanjut SLTP Negeri 8 Bandar Lampung, dilanjut SMU Negeri 9 Bandar Lampung, lalu beliau menempuh S1 Kedokteran di Universitas Malahayati, kemudian pada tahun 2009 sampai 2011, menempuh profesi dokter di Universitas Malahayati dan mengambil Magister Biomedik di Universitas Brawijaya. Untuk prestasi, beliau sebagai dosen teladan Universitas Malahayati tahun 2019, juga juara 2 presentasi ilmiah acara International Conference on Traditional. Kemudian juga pernah memperoleh hibah penelitian dosen pemula tahun 2016 dan 2018. Untuk pengalaman kerja, beliau dulu sebagai dosen asisten dosen anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, juga pernah sebagai dokter jaga UGD Rumah Sakit Bintang Amin Husada, juga pernah sebagai direktur RSU Gladys Medical Center, dan sampai sekarang beliau menjadi Kepala Departemen Farmakologi FK Universitas Malahayati, juga sebagai Koordinator Modul Sistem Respirasi FK Malahayati sampai sekarang, juga sebagai Sekretaris Prodi Kedokteran FK Malahayati. Untuk Dr. Heti, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati ada rekan sejawat saya, Dr. Ibnu Sina, spesialis saraf, ada Dr. Yesi Nur Malasari, Magister Kesehatan, dan juga ada Dr. Jordi Oktobianopel, Magister Kesehatan ya.
Dan juga untuk adik-adik asisten Farma dan juga asisten lainnya ya, adik-adik mahasiswa Malahayati, adik-adik koas yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa berkesempatan di sini untuk sharing ilmu ya, terutama tentang baca jurnal ya. Ada 2, nanti saya akan membicarakan tentang telaah kritis jurnal dan Dr. Ibnu akan tentang evidence based medicine. Mungkin saya ya, panitia untuk tolong share screen PPT yang sudah saya kirim. Jadi saya mengambil sebuah PPT dari tulisannya Dr. Sugiarto dari Departemen Penyakit Dalam ya di Universitas 11 Maret ya. Tolong di apa? View ya oke. Next. Nah, telaah kritis atau critical appraisal ini merupakan suatu bahan ya yang bisa kita gunakan untuk menelaah suatu jurnal ya. Apakah jurnal ini layak untuk kita jadikan referensi atau tidak ya. Next silakan. Kenapa kita perlu mentelaah jurnal? Karena kita mau mendapatkan informasi penting. Biasanya di kritisi jurnal ini adalah tentang uji diagnostik atau uji terapi. Dan di beberapa prodi pendidikan spesialis, telaah ini atau baca jurnal atau journal reading ini bisa digunakan sebagai salah satu ujian masuknya gitu. Terutama kayaknya penyakit dalam deh, hampir di setiap universitas kayaknya kalau masuk penyakit dalam mereka wajib journal reading ya, gitu ya Dokter Ibnu ya, mungkin ya. Karena beberapa kayak Unsri, Brawijaya itu pakai journal readingnya. Oke, kita masuk saja langsung sebagai pendahuluan. Telaah kritis atau critical appraisal ini cara atau metode untuk mengkritisi secara ilmiah terhadap penulisan ilmiah. Nah, penulisan ilmiah ini yang dimaksud bisa review, bisa original artikel ya, atau artikel lainnya seperti meta-analisa, jurnal eksperimen ya, dan lain-lain ya. Biasanya digunakan untuk menilai validitas atau kebenaran ya, dan kegunaan dari suatu artikel atau jurnal ilmiah. Nah, jadi bagaimana cara menentukan validitasnya? Yaitu dengan beberapa pertanyaan. Nah, nanti akan dijawab oleh kita melalui artikel tersebut ya. Jadi ada beberapa checklist yang harus dijawab oleh jurnal tersebut untuk memenuhi syarat sebuah artikel yang dikritisi ya. Nah, biasanya dia memuat tentang pemecahan masalah klinis dan keputusan klinik ya, tergantung pada penelitian klinik yang dilakukan oleh seseorang klinis ya. Kenapa? Karena kita butuh itu untuk menelaah hasil penelitiannya. Bisa nggak ini nanti digunakan gitu, sebagai referensi kita gitu ya. Next. Nah, aspek apa aja yang bisa dilihat? Yang pertama adalah normalitas atau abnormalitas, diagnosisnya, kekerapannya, risiko, prognosis, terapi, dan pengobatan, pencegahan, atau penyebab ya, yang diterbitkan dalam tulisan ilmiah atau jurnal artikel ya. Nah, cara ini, critical appraisal ini akan selalu berdampingan dengan yang namanya evidence based medicine, yaitu itu merupakan cara terbaik untuk mengkritisi suatu jurnal artikel ya. Nanti ini akan disampaikan oleh Dr. Ibnu ya, mungkin akan lebih banyak dengan Dr. Ibnu nih. Next. Nah, kenapa kita perlu mentelaah suatu artikel? Nah, karena ada suatu perbedaan standar biasanya. Misalnya standar di tahun sekian dengan standar di tahun ini akan mengubah suatu prevalensi penyakit, cara kita mendiagnosis penyakit tersebut atau berpengaruh pada kita untuk memberikan terapi suatu penyakit tersebut ya. Misalnya di sini digunakan definisi AIDS itu pada tahun 87 itu kalau berdasarkan definisi diagnosisnya itu kasusnya sekitar 50%. Namun sejak tahun 93 ketika diagnosis itu menggunakan CD4 maka penemuan kasusnya meningkat menjadi 85%. Makanya di sini perlu sekali telaah jurnal ya. Next. Nah, ini ada 5 step langkah untuk evidence based practice ya. Yang pertama tentang asking focus question, yang kedua ada finding the evidence, yang ketiga ini bagian yang akan kita jelaskan nanti, yaitu critical appraisal, yang keempat making a decision, yang kelima evaluation performance ya. Next.
Nah, ini mungkin nanti akan disampaikan oleh Dr. Ibnu ya. Kita next aja. Nah, sekarang topik yang akan dilakukan critical appraisal biasanya tadi seperti saya sebutkan di depan ada telaah kritis uji diagnostik, dan yang kedua adalah telaah kritis tentang jurnal terapi. Nah, yang pertama telaah kritis uji diagnostik. Nah, upaya menegakkan diagnosis suatu penyakit adalah suatu proses yang tidak sempurna dan menghasilkan hanya suatu probabilitas daripada suatu kepastian dan kebenaran ya. Next. Nah, seorang klinisi biasanya sulit tuh untuk memperoleh informasi tentang uji diagnostik terbaru, sehingga memang perlu dilakukan adanya pembaruan penelitian seperti itu ya. Kita membandingkan jurnal-jurnal yang ada. Dulu seperti ini uji diagnostiknya, sekarang ada yang terbaru tidak. Ketika ada yang terbaru itu sensitivitasnya gimana, spesifitasnya gimana gitu ya. Next. Nah ini jadi tadi uji diagnostik berkembang sesuai dengan zamannya. Oke, next aja ya, ini sebagai pendahuluan. Nah, dalam menentukan uji diagnostik, seorang klinisi harus mempertimbangkan seberapa besar tadi sensitivitas dan spesifitas. Sensitivitas artinya kegunaan. Bagaimana suatu diagnostik yang terbaru bisa menyingkirkan kemungkinan positif, kemungkinan negatifnya. Artinya adalah seberapa valid dia bisa digunakan gitu ya. Sementara kalau spesifitas itu seberapa besar dia bisa menyingkirkan yang sehat dari yang sakitnya ya. Next. Nah, pedoman untuk membaca artikel uji diagnostik biasanya adalah apakah terdapat ketersamaan antara uji diagnostik yang sedang diteliti saat ini, misalnya uji tourniquet ya untuk menentukan DBD, dengan baku emasnya, misal baku emasnya apa, IgG, IgM, seperti itu ya. Kedua, nah apakah sampel subjek penelitian ini meliputi spektrum penyakit dari yang ringan sampai yang berat, penyakit yang terobati dan yang tidak dapat terobati, jadi dia merangkum keseluruhan atau enggak. Next. Apakah lokasi penelitian bisa disebutkan dengan jelas di jurnal itu? Yang keempat, apakah presisi uji diagnostik dan variasi pengamatan dijelaskan dalam jurnal tersebut? Yang kelima, apakah istilah normal dijelaskan? Dan yang keenam, apakah uji diagnostik yang diteliti merupakan bagian dari kelompok uji diagnostik? Apakah kontribusinya pada kelompok uji diagnostik tersebut dijelaskan di dalam jurnal? Dan apakah cara dan teknik melakukan uji diagnostik yang sedang diteliti jelaskan sehingga dapat direplikasi? Artinya bisa kita contoh dan kita tiru di lingkungan kita. Dan apa kegunaan uji diagnostik yang sedang diteliti? Dan ini, semua poin-poin ini harus tercantum di dalam suatu jurnal yang menerangkan tentang uji diagnostik ya. Nah, setelah itu uji diagnostik ini yang baru yang sedang kita teliti ini harus dilakukan pada kelompok penyakit baik yang mempunyai baku emas atau yang tidak mempunyai baku emas. Artinya bisa di suatu penyakit yang sudah ada gold standar pemeriksaannya dan bisa juga yang tidak ya. Nah, hasil uji diagnostik yang baru ini bisa digunakan oleh seorang klinisi untuk menentukan bahwa seseorang ini benar-benar sakit atau tidak ya, atau sehat. Nah, uji diagnostik yang baru harus dibandingkan dengan uji diagnostik yang lama, karena supaya kita bisa menentukan apakah dia beneran positif palsu atau positif yang benar ya. Nah, biasanya cara yang digunakan untuk menentukan uji diagnostik ini tidak pakai SPSS ya, dia pakai tabel 2x2. Nah, apa yang bisa kita lihat dari tabel itu yaitu tentang tingkat sensitivitasnya, spesifitas, dan nilai prediksinya. Oke, nah ini cara kita untuk menilai ya. Biasanya enaknya dicontohin sih, tapi memang belum sempat ya. Mungkin nanti next akan kita coba ulang lagi ya dengan baca jurnalnya beneran. Ini sekarang kita secara teoritis dulu ya teman-teman ya. Nah, misal kita hasil tes di sini kita mau bahas tentang suatu penyakit ya. Jadi kalau kita mau menilai suatu penyakit positif pasien
di sini ada positif dan ada yang negatif. Nah, ini untuk hasil tes. Di hasil tes ini misalnya adalah uji diagnostik yang sedang kita uji cobakan. Sementara yang baku emas adalah suatu gold standar yang sekarang sudah established digunakan ya. Nah, nanti nilai angka yang positif dengan uji kita, uji yang terbaru itu nilai A. Setelah dilakukan di uji diagnostik baku emasnya dia juga A. Sementara yang nilai B adalah dengan uji yang sedang kita tes ini dia positif, tetapi dengan baku emasnya dia ternyata negatif. Misalnya di sini kayak rapid test dengan PCR lah. Di A ini artinya adalah orang yang PCR-nya positif dan antigennya positif. Sementara kalau yang B itu antigennya positif tapi PCR-nya bisa negatif ya. Nah, untuk nilai sensitivitas ini biasanya kita nilai adalah yang positif sejati, yang artinya dengan rapidnya positif ya, yang baku emasnya positif maupun yang uji diagnostik barunya positif yaitu nilai A dibagi dengan A ditambah C, itu untuk nilai spesifitas. Artinya valid enggak gitu. Biasanya uji diagnostik itu bisa dianggap bagus jika validitasnya, spesifitasnya tinggi ya. Jadi kalau di spesifitasnya rendah, artinya dia tidak bisa digunakan sebagai uji yang baru gitu. Ya. Nah, kalau untuk yang nilai B dengan D, ini kita mau menentukan sensitivitasnya. Artinya seberapa besar kemungkinan uji diagnostik ini bisa menyingkirkan golongan yang sehat dari yang sakit gitu. Oke, next. Ya. Nah, ini penjelasan yang tadi. Jadi bila hasil tesnya rendah, presentasi positif palsu dinyatakan spesifitasnya makin tinggi ya. Sementara kalau negatif palsu itu biasanya disebabkan karena kesalahan dalam menginterpretasikan alat diagnostik, yaitu tadi misalnya dengan rapidnya dia positif, ternyata di PCR dia negatif. Nah, itu bisa salah kebalik ya. Itu positif palsu yang saya sebut tadi ya gitu. Nah, kalau negatif palsu bisa aja dengan misalnya dengan antigennya dia negatif, tetapi ternyata PCR-nya dia positif. Jadi kebalikannya ya. Nah, jika hasil tesnya makin rendah, presentasi negatif palsunya, maka dikatakan sensitivitasnya makin tinggi ya. Jadi dia bisa digunakan. Next. Nah, ini tadi menentukan nilai sensitivitas yaitu nilai A dibagi nilai A ditambah B. Sementara jika spesifitasnya itu nilai D dibagi B ditambah D. Next. Nah, seperti ini ya. Ini adalah digunakan misalnya antara uji Tubex ya dengan Widal dan lain-lain. Nah, kayak Tubex itu sensitivitasnya 78. Jadi dia jika angkanya di atas 64%, maka itu dinyatakan sensitivitasnya itu tinggi, artinya dia bisa digunakan ya. Next. Oke, next aja ya ini. Ya. Nah, ini untuk menentukan nilai akurasi. Kalau nilai akurasi berarti tadi ya angka A ditambah dengan D ditambah jumlah keseluruhan, yaitu itu untuk melihat antara kesesuaian secara keseluruhan antara uji diagnostik yang baru yang sedang diteliti dengan uji diagnosis baku emas. Sementara kalau prevalensi itu dipengaruhi oleh nilai prediksi dan relatif stabil terhadap sensitivitas dan spesifitasnya. Next. Oke, ini next aja lagi ya. Ini penjelasan yang tadi sih. Nah, yang kedua yang kita nilai, apakah sampel subjek penelitian meliputi spektrum penyakit dari yang ringan sampai yang berat ya, penyakit yang terobati dan tidak terobati. Nah, misalnya di sini yang diambil contoh adalah penyakit demam berdarah. Biasanya kan nggak sulit tuh untuk menentukan diagnosisnya. Artinya secara klinis sudah ada uji diagnosisnya ya, gitu. Jadi kita bisa menjelaskan nih bagaimana spektrum penyakitnya dari yang ringan sampai yang berat ya. Next. Nah, lalu yang ketiga menjelaskan poin lokasi penelitiannya, bagaimana prevalensi penyakitnya, tempatnya ada di mana, ya lokasi penelitiannya di mana, gitu. Nah, itu harus dijawab. Karakteristik respondennya seperti apa? Itu harus tersedia di dalam jurnal. Yang keempat,
Nah, apakah presisi uji diagnostik dan variasi pengamatnya dijelaskan? Apakah ada uji validitas suatu uji diagnostiknya di situ dan bagaimana deskripsi diri dari suatu uji diagnostik tersebut? Nah, itu harus dijelaskan di dalam jurnalnya ya. Baru kita bisa gunakan jurnal itu untuk dikritisi lebih lanjut. Next. Nah, yang kelima, pertanyaan tentang apakah istilah normalnya dijelaskan. Nah, di sini seorang penulis di makalah itu di jurnal harus ada nilai normal ya, dan pembaca harus puas gitu mendapatkan informasi tersebut. Adapun beberapa istilah normal yang digunakan, yang pertama adalah tentang persentilnya, faktor risiko, kriteria kulturnya, lalu suatu rentang harga di mana suatu terapi memberikan hasil yang bermanfaat dibandingkan dengan kerugiannya ya. Next. Nah, yang keenam, apakah uji diagnostis yang diteliti merupakan suatu bagian dari kelompok uji diagnostik dan apakah kontribusinya bisa dijelaskan gitu. Nah, jadi di dalam jurnal di pembahasannya harus dijelaskan bagaimana kebermanfaatan uji diagnostik tersebut ya. Next. Nah, apakah cara dan teknik melakukan uji diagnostik yang sedang diteliti dijelaskan dan bisa kita replikasi? Jadi bisa nggak kita contoh gitu? Ya, jika dia memang suatu uji diagnostik ternyata tidak bisa kita replikasi, artinya kan tidak bisa digunakan ya. Dan dia harus jelas bagaimana cara melakukannya, adakah standar khusus untuk melakukannya, dan obat apa yang bisa mempengaruhi pemeriksaannya. Hal-hal seperti itu harus dijelaskan di dalam jurnal tersebut. Next. Apakah kegunaan uji diagnostik yang sedang diteliti itu harus disebutkan di dalam jurnalnya? Misalnya, apakah ada nanti misalnya kesalahan atau kelainan yang dapat terdeteksi? Lalu tindakan lebih lanjutnya seperti apa? Apakah pasien atau dokter dapat diuntungkan dengan uji diagnostik yang terbaru? Misalnya, apakah dia lebih efisien ya? Secara harga lebih ekonomis, seperti itu ya. Next. Nah, ini biasanya ada lembar kerja uji diagnostik. Nah, ini akan di checklist ya. Ini bisa membantu kita untuk menilai, oh ternyata uji diagnostiknya bisa digunakan. Next. Oke. Nah, poin yang kedua ini tentang telaah kritis jurnal terapi, tapi bolehkah saya sampaikan di lain kesempatan karena kebetulan sudah ditunggu ini saya. Boleh ya, izin ya. Hanya segini dulu yang bisa disampaikan ya. Insya Allah nanti next kesempatan dijelaskan sekaligus contohnya deh, kita ambil satu contoh jurnal lalu kita coba urai bareng-bareng begitu ya. Mohon maaf ya teman-teman dan yang lainnya, kayaknya saya harus segera mengakhiri pembicaraan ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dokter, apa ada sesi diskusi dokter? Nggak apa-apa ada diskusi, tapi nanti mohon bantuan dokter Ibnu ya untuk menjawabnya ya. Ini karena sedang kumpul bersama senior, jadi agak nggak enak. Maaf ya. Boleh nanti via ini aja, chat aja. Mungkin saya jawab via chat juga biar enggak ini. Ya. Baik, terima kasih Dr. Hetty Rusmini atas materi yang telah diberikan. Luar biasa sekali ya. Jadi kita bisa tahu tentang perbandingan dari uji diagnosis baru dengan uji diagnosis baku emas. Nah, kita juga harus mentelaah dari artikel karena uji diagnostik ini berkembang sesuai perkembangan zaman. Dari Lia sendiri, apa yang dapat dari materi Dr. Hetty, Li? Ya mungkin Lia, gimana Li? Materi yang hari ini yang kamu dapetin apa? Ya mungkin Lia sedang kendala sinyal ya. Mungkin Pak dari audien ada yang ingin ditanyakan, boleh? Bisa di kolom chat atau
Dihidupkan mikrofonnya boleh. Ya, sambil menunggu audien yang ingin bertanya, mungkin kita bisa lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu dari Dr. Muhammad Ibnu Sina. Mungkin Lia bisa diambil alih, Li. Baik, terima kasih Saudara Hamid Ali Sodikin. Nah, setelah kita mengetahui pemaparan materi dari Dr. Hetty nih, kita juga harus tahu karena cara yang terbaik untuk mengkritisi jurnal atau artikel adalah kita harus belajar tentang evidence-based medicine yang akan dipaparkan materinya oleh Dr. Muhammad Ibnu Sina, Magister Kedokteran. Untuk pihak IT minta tolong untuk share CV Dr. Ibnu Sina. Sebelumnya izin membacakan CV Dr. Muhammad Ibnu Sina, Magister Kedokteran, Spesialis Neurologis. Kurikulum vitae dengan nama Dr. Muhammad Ibnu Sina, Magister Kedokteran, Spesialis Neurologis, tempat tanggal lahir Jakarta 30 November 1989, agama Islam, alamat Jalan Pramuka nomor 27 Kemiling Raya Bandar Lampung dengan status telah menikah. Next. Untuk riwayat pendidikan, beliau S1 Pendidikan Dokter Umum Fakultas Kedokteran Unila yang tamat pada tahun 2013, dilanjutkan dengan S2 Magister Kedokteran Klinis FK USU dan tamat pada tahun 2019, dan dilanjutkan dengan pendidikan program Dokter Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran USU tamat pada tahun 2021. Untuk riwayat pekerjaan, pada tahun 2014 sampai 2015, beliau bekerja sebagai dokter internship PKM Simpur Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung, dan pada tahun 2015 sampai 2016 beliau menjadi dokter IGD Rumah Sakit Bayangkara di Bandar Lampung pada tahun 2015 sampai sekarang.
sebagai staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung. Baik, untuk pemaparan materi, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Dr. Muhammad Ibnu Sina, Magister Kedokteran, Spesialis Neurologis. Oke, sebelumnya terima kasih, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, dokter. Terdengar, dokter. Terdengar ya? Oh iya. Oke, ini saya share dulu ya. Ini slide-nya udah kelihatan? Sudah, dokter. Sudah terlihat, dokter. Udah ya, udah terlihat ya. Jadi sebenarnya ini menyambung dari yang tadi Dr. Heti bahas. Jadi artinya sekarang kan di era pendidikan sekarang itu udah makin banyak tuh penelitian yang terpublikasi. Jadi kita pun harus mau update khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan jurnal atau evidence-based medicine. Nah, jadi kebetulan saya dapat kesempatan untuk membawakan materi terkait dengan EBM atau evidence-based medicine. Jadi sebenarnya pada saat sekarang ini EBM ini udah bukan sesuatu yang asing bagi kita. Jadi memang terutama bagi mahasiswa kedokteran atau juga residen atau dokter spesialis, ini pasti di dalam memutuskan langkah-langkah klinis itu pasti kita melibatkan proses yang namanya EBM. Jadi di sini sebenarnya kita sharing aja, maksudnya berbagi pengalaman, nanti nggak apa-apa saling diskusi. Saya mulai. Jadi yang pertama, evidence-based medicine ini atau EBM merupakan suatu penggunaan bukti ilmiah yang akurat dan terbaru dalam memutuskan pengobatan atau tindakan medis mengenai pasien secara individual. Artinya di sini memang EBM ini menekankan terhadap suatu aspek pengobatan yang terbaru atau terupdate, tapi dengan landasan ilmiah yang logis. Nah, jadi di sini ada istilahnya namanya dogma. Nah, dogma itu kan sebenarnya semacam kayak doktrin yang memang sebenarnya benar bahwa segala sesuatu yang bersifat natural atau alam, obat-obatan merupakan hal yang baik. Kemudian ada lagi yang namanya tradisi. Nah, tradisi ini kan sebenarnya lebih menekankan kepada apa yang biasanya kita lakukan gitu. Jadi kadang nggak heran kalau misalnya pas lagi nanti adik-adik PKL, itu kadang ada juga dari pasiennya kejang gitu. Biasanya dikasih ini dulu karena kebiasaannya seperti ini gitu, atau mungkin dikasih ramuan-ramuan ini gitu, dan itu juga mungkin ada yang terbukti ada yang tidak. Nah, sementara kalau kita sebagai praktisi ilmiah menggunakan IBM, jadi tujuannya di sini adalah EBM ini adalah menjadi dasar ilmiah kita di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan klinis gitu. Jadi dari sekarang adik-adik sekalian juga, jadi ketika nanti menilai atau melihat masalah-masalah kedokteran terkait dengan terapi, kemudian diagnostik, gejala klinis, bahkan prognosis, itu sudah bisa menggunakan prinsip evidence-based medicine. Ya. Nah, jadi prinsipnya adalah pengobatan tanpa dasar ilmiah ini sering menimbulkan medication error. Jadi memang inilah kenapa perlu sekali kita memahami tentang evidence-based medicine. Ya. Nah, jadi umumnya pertanyaan klinis dasar yang muncul yang menjadi landasan kenapa kita perlu mencari atau menggunakan IBM adalah pertama ada tujuannya pengobatan. Jadi di sini tujuan pengobatan ini meliputi diagnostik, kemudian gejala, laboratorium apa yang bisa kita pakai, riwayat penyakit, bahkan ke sosial ekonomi. Jadi misalnya contoh, kita ingin menggunakan obat untuk penyakit A. Nah, jadi dari EBM ini sendiri nanti kita cari mana sih yang efikasinya terbaik gitu. Kalau misalnya dia suatu uji diagnostik, mana sih yang sensitivitas, spesifisitas, akurasi, nah yang paling tinggi. Nah, tapi juga kita bandingkan lagi bagaimana aspek harganya, kira-kira bisa nggak pasien ini nanti membelinya. Nah, itu di IBM itu bisa dinilai. Jadi dia bisa menghitung persatuan berapa kira-kira ini cost-nya efektif nggak kalau misalnya dengan efek yang seperti ini dikonsumsi selama sekian tahun, bagaimana cost-nya atau biayanya. Begitu juga obat yang B. Nah, jadi tujuan kita memahami EBM ini sebenarnya bukan hanya untuk mencari
ini punya dasar ilmiah nggak, tapi juga dia meliputi aspek yang cukup komprehensif dalam upaya penegakan diagnostik. Terus yang kedua, nah, dia juga bisa dipakai untuk bagaimana memutuskan tindakan atau pengobatan yang terbaik. Nah, tentu penekanannya pada bukti ilmiah. Nah, sebelum lebih jauh, jadi di sini tipe dari EBM ini ada dua. Ada yang berdasarkan data primer, yaitu berasal dari penelitian eksperimental atau juga bersifat observasional. Jadi kalau misalnya data primer eksperimental ini kan ada penelitian yang RCT atau randomized control trial, ada juga penelitian bersifat control trial aja atau kita kenal dengan kuasi eksperimental. Nah, kemudian ada juga nih penelitian yang bersifat observasional. Ini biasanya sering kita pakai dari skripsi, tesis ya. Jadi penelitian bersifat cohort, case control atau cross sectional. Jadi data-data hasil penelitian ini sebenarnya itu bisa dipakai. Tapi nanti kita lihat hierarkinya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya data sekunder. Nah, data sekunder ini dia dari hasil meta-analisa atau systematic review. Jadi meta-analisis atau systematic review ini dia merupakan suatu studi literatur yang memanfaatkan lebih dari satu penelitian. Misalnya, kita pengen menilai efikasi pengobatan plasmaparesis pada pasien Guillain-Barré syndrome. Nah, di sini dari meta-analisis bagaimana sih efektivitas PE pada pasien GBS jenis AIDP, bagaimana sih efektivitas plasmaparesis pada pasien GBS jenis AMSAN, AMAN, dan seterusnya. Nah, jadi di situ dikumpulkan dari beberapa studi, nanti dia coba homogenkan. Nah, itu namanya systematic review atau meta-analisis. Dan kalau kita lihat dari piramida level evidence base, itu letak dari meta-analisis dan systematic review ini menempati urutan tertinggi. Gitu. Jadi nanti ketika adik-adik baca literatur, misalnya penyakit GBS oleh jurnal A bilangnya boleh pakai IVIG gitu. Terus jurnal yang selanjutnya bilang harusnya pakai plasmaparesis. Nah, ini kan bingung nih, penyakitnya sama tapi ada dua obat yang berbeda. Nah, bagaimana dok cara kita memilihnya? Kita lihat aja dari metode yang dia pakai itu tingkatannya mana yang paling tinggi. Nah, kalau dia tingkatannya semakin ke atas, maka itulah yang lebih baik. Jadi biasanya rata-rata kalau kalian ingin menentukan efektivitas suatu pengobatan atau bagus nggak obat ini, nah itu biasanya kita menggunakan patokan dari guideline atau clinical practice guideline. Nah, biasanya ini udah rujukan yang pertama. Gitu. Kalau misalnya guideline nggak ada, ya cari studi yang bersifat meta-analisis atau systematic review. Nah, biasanya nanti kalau analisis statistiknya, dia ada tuh namanya semacam kayak diagram Forest tuh. Jadi dia untuk membandingkan secara kualitatif dan kuantitatif antara berbagai macam studi. Jadi kita bisa melihat kira-kira dengan studi yang sama dari satu jenis penyakit yang dilakukan di berbagai negara, nah itu nanti kelihatan kira-kira hasil yang mendekatinya itu yang mana. Jadi biasanya pada meta analisis atau systematic review itu nanti akan menampilkan tabel hasil statistiknya itu dalam bentuk garis, nanti ada tuh kiri kanan buat ngelihat perbandingannya. Nah, jadi disarankan nanti kalau kalian pengen menilai efektivitas pengobatan atau suatu uji klinis, prognostik dan sebagainya, kalau bisa gunakan data yang bersifat meta analisis atau systematic review. Ya. Kemudian penelusuran literatur. Nah, jadi gimana sih dok kalau kita pengen mengetahui EBM suatu kasus? Nah, jadi dia ada langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus membuat pertanyaan yang spesifik. Gitu. Jadi pertanyaan spesifik ini dengan adanya suatu pertanyaan, maka kita mencari informasi. Misalnya pada kasus neurologi. Jadi dexamethasone itu adalah kortikosteroid. Nah, metilprednisolon juga kortikosteroid. Dua-duanya kalau secara teori punya mekanisme kerja yang sama. Nah, kita punya pasien dengan tumor otak nih. Nah, kira-kira mana sih yang lebih efektif? Nah, itu merupakan suatu formulasi pertanyaan spesifik. Dia steroid, yang satu steroid, kemudian sama-sama memiliki aktivitas mineral kortikoid yang rendah. Nah, sama-sama efektif untuk anti-UDEM. Nah, kira-kira mana sih yang efektif untuk tumor interkranial? Nah, jadi itu suatu formulasi pertanyaan spesifik. Nah, kemudian kita cari informasi. Nah,
pencarian informasi ini juga akan mempengaruhi validitas informasi yang kita dapat. Nah, artinya poin yang kedua adalah kita harus tahu sumber informasi yang valid, bagaimana cara mencarinya. Nah, setelah dapat, baru yang tadi menyambung yang Dr. Hedi jelaskan, kita melakukan telaah kritis. Gitu. Kira-kira sebenarnya dia ini valid nggak sih dari segi metode, dari segi jumlah sampel, kemudian instrumen yang digunakan, terus seberapa penting sih penelitian dia atau impact-nya, dan applicable nggak hasilnya. Nah, kemudian dari situ kita dapat, oh kayaknya dexamethasone bisa deh untuk penanganan kasus-kasus tumor intrakranial. Nah, habis itu dipakai, kita gunakan, kita lihat bagaimana perubahannya. Gitu. Nah, itu adalah bentuk dari aplikasi pemahaman evidence-based medicine. Jadi pada saat kalian mencari informasi, mendapat suatu jurnal, lihat lagi hierarkinya. Jadi patokan kita adalah pakai yang tertinggi. Kalau guideline nggak dapat, cari yang systematic review atau meta-analisis. Gitu. Ya. Kemudian, nah, searching for IBM. Nah, jadi di sini sumber-sumber informasi yang bisa adik-adik dapatkan dalam upaya mencari literatur-literatur ilmiah itu bisa pakai TRIP database atau Cochrane, ini yang cukup sering, Cochrane, kemudian Medline, ini NCBI, kemudian database Abstract of Review of Effectiveness, kemudian Google Scholar. Nah, ini salah satu, nah, ada namanya Simago Journal, nanti adik-adik boleh akses. Jadi kalau misalnya kita pengen menggunakan jurnal, jurnal ini juga ternyata dia punya peringkat. Nah, kalau dia Scopus, kita pengen tahu dia Scopusnya itu Q berapa. Yang paling bagus adalah Q1, kemudian Q2, Q3, Q4. Nah, biasanya Scopus itu standar jurnal terakreditasi internasional. Jadi jurnalnya ini Scopus. Nah, kemudian kita lihat lagi metodenya. Jadi kalaupun dia Scopus, metodenya katakanlah cuman case control, maka dia adanya di sini kalau di piramida itu. Nih, dia adanya masih di level yang bawah. Gitu. Jadi di sini nih level 4. Gitu. Tapi kalau misalnya sama-sama Scopus, Dok, dia Q-nya sama-sama Q1. Nah, sekarang tinggal lihat aja pembandingnya mana yang metode mana yang paling kompleks. Kalau dia meta analisis, maka itu yang kita pakai. Ya. Nah, kemudian ini Simago. Dan ini satu lagi. Nah, ini sangat membantu. Jadi biasanya untuk jurnal-jurnal tertentu, dia terkadang kalau kita mau download nggak bisa tuh. Nah, jadi nanti adik-adik bisa buka pakai Skyhook. Skyhook ini kita cuma tinggal ambil DOI-nya atau PMID-nya, itu dimasukin aja ke search engine-nya, nanti kita tinggal open, biasanya dia langsung otomatis kebuka. Gitu. Jadi ini biasanya sangat terbantu, apalagi pas nanti adik-adik yang lanjut lagi sekolah buat jadi residen, ini mencari jurnal itu wajib. Jadi rata-rata kita biasanya pada saat sesi ilmiah, itu memang selalu wajib menggunakan jurnal. Dan ini biasanya kita lihat dulu, ranking Scopusnya berapa. Kemudian kira-kira dia bisa nggak kita ambil. Nah, kalau misalnya memang sulit diambil, kita cari yang tidak berbayar, ya di sini, di Skyhook ini. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya adalah, jadi kalau kita pengen mendapatkan jawaban ilmiah yang sesuai, artinya yang proporsional, yang komprehensif, maka kita harus membuat suatu pertanyaan yang spesifik dulu. Kayak tadi, bisa nggak kira-kira kortikosteroid ini digunakan pada kasus tumor intrakranial? Itu kan udah mulai menjurus tuh, kortikosteroid pada kasus tumornya intrakranial. Kemudian pertanyaan kedua, kira-kira jenis steroid mana yang bisa? Nah, itu pertanyaan yang spesifik. Artinya, semakin spesifik kita membuat suatu pertanyaan, maka jawaban ilmiahnya pun akan semakin proporsional. Nah, yang terakhir, ini sebenarnya melengkapi yang tadi juga Dr. Heti sudah jelaskan. Jadi nanti di dalam membuat kritik si jurnal atau membuat pertanyaan yang spesifik, ini kita ada pedomannya yang namanya PICO. Jadi dilihat population-nya gimana, intervention-nya, terus comparison dan outcome-nya. Ya, jadi nanti harapannya, jadi dengan mengetahui evidence base dan telaah jurnal, jadi mulai belajar-belajar. Jadi coba cari nih, apalagi farma ini kan biasanya sangat erat kaitannya dengan hal yang berbau obat-obatan atau teknologi yang mutakhir dalam pengobatan. Ini sebagai contoh aja, sekarang dalam penerapan uji diagnostik itu
Mungkin sejauh ini yang kita paling sering gunakan adalah scanning atau PET scan. Ini udah paling bagus dalam menilai atau menemukan kelainan patologi di luar histopatologi. Nah, tapi di era sekarang udah ada deh yang namanya nanomedicine. Dia menggunakan nanopartikel, jadi yang ukuran sangat kecil yang sampai bisa masuk ke dalam jaringan tanpa merusak organ yang sehat. Dan nanomedicine ini sendiri sekarang udah dipakai tuh sebagai delivery drugs, khususnya untuk kasus-kasus target atau site of action yang sulit dijangkau, misalnya pada kasus-kasus tumor. Nah, kan kalau otak ini sendiri dia cukup unik karena dia punya sistem yang namanya sawar darah. Nah, sawar darah ini ternyata dia ada jenisnya. Ada sawar darah otak, sawar darah LCS, ya, dan itu dia lapisannya banyak. Nah, sehingga makanya kenapa kadang ada orang-orang yang dikasih obat tumor kok nggak efektif gitu. Sebenarnya bukan obat itu nggak bekerja, karena sawar darah ini dia punya pompa sendiri yang bisa mengembalikan obat yang udah masuk ke dalam, dikeluarin lagi. Nah, itu pertanyaan spesifiknya, artinya obat apa yang bisa kita pakai. Sekarang udah ada yang namanya nanopartikel. Nanopartikel ini dia bisa ngelewatin itu tanpa harus dia dibuang kembali, karena ukurannya kecil. Gitu. Mungkin nanti lain waktu kita bisa sama-sama sharing tentang nanopartikel dan nanomedicine. Oke, mungkin ini aja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Muhammad Ibnu Sina yang telah memaparkan materinya. Wah, sangat bermanfaat sekali materi yang telah dipaparkan oleh Dr. Muhammad Ibnu Sina. Kita bisa tahu tipe-tipe EBM bagaimana. Ada data primer, eksperimental, observasional, dan menurut data sekunder juga ada. Nah, untuk rekan-rekan yang ada di Zoom ini, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya lewat kolom chat ataupun bisa membuka mikrofonnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini ada pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, selamat malam Dokter Ibnu. Saya Maria, izin bertanya. Tadi ada dijelasin ngelihat jumlah sampel itu valid atau enggaknya untuk sumber literatur. Kapan sih Dok kita katakan jumlah sampel itu valid atau tidak validnya Dok? Terima kasih Dokter. Kepada Dokter Muhammad Ibnu Sina dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, nah ini juga cukup bagus pertanyaannya karena bicara sampel ini dia ternyata nggak bisa dia ditentukan kita pukul rata homogen gitu. Jadi harus ditanya balik dulu bahwa ini sampel untuk penelitian yang mana. Penelitiannya korelatif, analitik, kemudian penelitian deskriptif atau penelitian eksperimental. Jadi itu dulu dasarnya. Karena kalau penelitian eksperimental maka kita menggunakan rumus eksperimen untuk menentukannya. Misalnya yang paling sering dipakai itu rumus Federer atau bisa juga pakai G-power. Nah, itu nanti dari situ kita bisa dapat sampel yang idealnya itu berapa sesuai dengan metode yang kita pakai. Atau yang kedua misalnya penelitian bersifat analitik. Nah, ini analitik kita bagi dulu. Misalnya contoh, Dok, saya pengen meneliti hubungan antara kadar gula darah dengan kadar apolipoprotein misalnya. Nah, secara metodologi penelitian, kadar ketemu kadar ini kan memiliki skala ukur yang sama. Jadi skala ukurnya sama-sama numerik, maka dengan demikian hipotesa yang kita arahkan adalah hipotesa korelatif. Nah, berarti hipotesa korelatif ini kita akan mencari jumlah sampel menggunakan rumus uji korelatif. Gitu. Jadi nanti jumlah sampel bisa dapat. Jadi misalnya kalau rumus sampel uji korelatif itu kan dia Z alpha tambah Z beta dibagi log len 1 ditambah R dibagi 1 min R. Nanti ketemu tuh dapat hasilnya berapa. Atau penelitiannya ini itu bersifat komparatif kategorik, maka rumusnya atau jumlah sampelnya itu bisa didapat dari metode yang kita pilih. Jadi
cukup bagus pertanyaan tadi, artinya jumlah sampel ini tidak bisa dipukul rata, oh harus 30, harus 50, enggak. Jadi ditentukan, dibalikkan lagi ke judul penelitiannya, kemudian metodenya yang dipakai, nanti dapat tuh formasi rumusnya apa yang di formulasi rumusnya, sehingga terkeluar hitung-hitungan angkanya. Gitu. Satu lagi contoh penelitian bersifat diagnostik. Itu ada juga di rumus perhitungannya. Gitu. Jadi kalau kita pengen menilai sensitivitas diagnostik suatu alat A terhadap misalnya contoh ya, misalnya sensitivitas Sirirat score terhadap CT scan pada pasien-pasien dengan stroke. Nah, itu untuk menghitung jumlah sampel pasien stroke-nya, itu ada rumusnya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya rumus itu dihitung dengan metode yang sesuai, maka itu udah bisa kita katakan bahwa jumlahnya valid. Gitu. Oke, cukup. Ada lagi? Dokter, cukup jelas, dokter. Baik, terima kasih kepada dokter yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Maria. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan Saudara Wafa. Baik, selamat malam dokter. Mohon izin dok, izin bertanya, mohon dikoreksi apabila salah. Untuk contohnya kayak penata laksana farmakoterapi seperti itu kan mungkin ada saja faktor dari individu dok yang mempengaruhi terhadap hasil dari pengobatannya dok. Nah, individu ini kan mungkin tiap negara atau tiap wilayah itu bisa aja tidak homogen, kurang lebih seperti itu dok. Nah, ketika ada jurnal di luar dok, yang kebetulan mungkin penelitian ini belum masuk ke guideline dok. Nah, apakah itu bisa langsung diterapkan pada contohnya negara kita gitu dok? Apa menunggu guideline dulu baru bisa diterapkan di kita itu dok? Atau kayak penelitian di negara kita baru bisa kita terapkan dok? Bagaimana jika seperti itu dokter? Terima kasih. Oke. Oke. Jadi misalnya tadi artinya ada suatu kasus nih, terus kita pengen mencari bagaimana sih penyelesaiannya gitu. Terus ada suatu jurnal nih. Nah, jurnal ini jurnal dari penelitian luar yang memang kita tahu kan kadang efektivitas suatu obat itu kadang dipengaruhi juga oleh karakteristik individu, ya kan? Nah, jadi apakah ini bisa dipakai dok gitu? Ya sebenarnya ya bisa dipakai. Makanya nanti kalau kita lihat di guideline pun, guideline itu sebenarnya dia kan tingkatan. Maksudnya tingkatan dari yang paling bawah, dari expert opinion sampai ke guideline. Nah, di situ nanti di guideline itu pun dia ngasih kok, maksudnya ngasih kode 1, 2, 3, 4. Artinya penelitian-penelitian yang level cross-seksional pun sebenarnya outputnya itu bisa kita pakai. Gitu. Karena nggak menunggu sampai jadi guideline, itu pasti lama banget. Gitu. Dan guideline sendiri pun itu biasanya akan terus direvisi. Misalnya nih, contoh, guideline stroke yang dipakai per dosi itu yang udah diterbitkan adalah yang tahun 2011. Nah, sampai hari ini 2021 belum ada lagi perbaruan guideline stroke. Tapi di AHASA guideline itu udah keluar yang tahun 2021 dan itu memang ada perbedaan. Jadi kalau misalnya dulu pasien stroke kita treatment dengan dual antiplatelet asal onset misalnya dia ini tidak kandidat trombolisis, onset di bawah 48 jam, main aspilet 320 mg. Nah, kalau yang sekarang 2021, dia buat lagi berapa ini HSS-nya. Di bawah 3, di atas 3. Gitu. Jadi sebenarnya apapun level, apapun jenis literaturnya, sesuai dengan tingkatan level itu bisa kita pakai. Gitu. Jadi boleh kita pakai, boleh kita aplikasikan sambil kita perhatikan kira-kira signifikan nggak pengaruhnya. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Baik dokter, terima kasih dok. Baik dokter, terima kasih telah menjawab pertanyaan. Untuk selanjutnya, yaitu melanjutkan pemaparan materi dari Dr. Hati Rusmini kepada pihak IT. Tolong bisa share screen kembali PowerPoint dari Dr. Hati Rusmini.
Baik dokter, kepada Dr. Heti Rusmini, Magister Biomed, waktu dan tempat dipersilahkan dokter. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, mohon maaf tadi putus ya, memang ada agenda yang harus dihadiri dan iya ya. Jadi terakhir sampai di telah jurnal terapi, mungkin bisa langsung slide yang tadi. Slide yang terapi. Mohon maaf dokter, untuk suaranya putus-putus dokter. Gitu. Baik, jelas sekarang? Sudah jelas? Sudah jelas dokter. Ya. Tolong diarahkan ke slide terakhir tadi tentang telaah jurnal terapi. Kalau nggak salah sudah jawab ya. Nah, kalau di telaah uji diagnostik tadi kita tujuannya adalah untuk mengetahui apakah uji diagnostik yang sedang kita teliti ini dia sensitivitasnya tinggi sehingga bisa digunakan atau tidak. Maka jika di uji telaah diagnostik adalah kita ingin mencari tahu apakah pengobatan yang saat ini sedang diteliti, dikembangkan, ini bisa atau memberikan efek yang sama dengan pengobatan yang ada dan bisa digunakan atau tidak oleh kita di lapangan ya. Baik, next. Ya, lanjut slide berikutnya. Nah, jadi di sini ada 3 pokok yang harus kita ketahui sebelum kita memilih terapi yang terbaik untuk suatu pengobatan ya. Yang pertama adalah kita menentukan tujuan terapinya untuk apa. Yang kedua, memilih jenis terapi yang spesifik ke target penyakitnya, yaitu apa. Dan yang ketiga adalah menentukan target terapinya. Terapinya ini akan kemana, seperti itu. Nah, di Amerika Serikat, semua obat sebelum digunakan oleh seorang klinisi, maka akan dilakukan uji klinik dulu untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari obat tersebut. Ya. Nah, contohnya itu adalah pemberian captopril nih untuk penderita hipertensi. Ya. Di mana tujuan terapinya adalah untuk mencegah kerusakan target organ seperti otak, jantung, ya, mata, ginjal, dan lain-lain. Nah, sementara pilihan terapi spesifiknya itu berdasarkan uji klinis tersamar ganda, yaitu nama uji klinisnya. Sementara target terapinya yaitu tekanan sistoliknya yang 130 dan diastoliknya 80 mg itu target terapinya. Jadi jelas dia ada targetnya berapa, tujuannya untuk apa, dan pilihan terapi spesifiknya apa ya. Next. Nah, ada 3 kemungkinan setelah kita memilih suatu terapi. Yang pertama, biasanya berdasarkan pengalaman tanpa kontrol dari dokter yang bersangkutan. Yang kedua juga bisa berdasarkan rekomendasi dari guru, senior, atau konsultan ya, atau kolega. Dan yang ketiga berdasarkan suatu uji klinis tersamar ya, uji klinis tersamar ganda yang formal. Nah, pertanyaannya mana yang terbaik dalam menentukan terapi? Nah, maka yang terbaik adalah dalam memilih obat adalah berdasarkan uji tersamar ganda atau yang kita sebut dengan randomized controlled clinical trial atau disingkat dengan RCT ya. Jadi kalau kita mau melihat jurnal terapi, maka kata kuncinya yang akan kita ketikkan di Google Scholar atau di PubMed di tempat mesin-mesin pencari jurnal adalah randomized controlled clinical trial ya. Ini kata kuncinya. Next. Nah, makna dari controller ini artinya mempunyai arti bahwa pasien atau subjek penelitian ini menerima obat baru dan ada pembandingnya yaitu kelompok kontrolnya, di mana si kelompok kontrol ini mendapatkan suatu placebo. Ya, dia tidak menerima obat baru dan atau tetap menerima obat sebelumnya. Sementara untuk makna randomize sendiri terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada yang jadi kelompok subjek penelitian dan kelompok kontrol, yaitu tadi yang menggunakan placebo. Dan pemilihan sampelnya itu adalah random, artinya apa? Setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Next. Nah, bagaimana cara memilih terapi yang baik? Yang pertama yaitu dengan membaca jurnal atau artikel kedokteran
Yang kedua juga bisa memilih jurnal yang tepat dan cepat. Lalu yang ketiga, klinisi harus mengetahui pedoman telaah kritis tentang terapi. Jadi inilah pentingnya kita untuk mempelajari telaah kritis suatu jurnal terapi supaya kita tahu jadi mana kemungkinan terapi terbaru yang terbaik buat kondisi pasien kita. Next. Nah, adapun pedoman telaah kritis tentang terapi ini ada 6 item yang harus ditanyakan ya, sama seperti uji diagnostik tadi. Ada beberapa pertanyaan yang harus terjawab, artinya data atau informasinya itu harus terdapat di dalam jurnal tersebut. Yang pertama adalah tentang alokasi subjek penelitiannya ke kelompok terapi atau ke kontrol benar-benar dilakukan secara acak atau tidak ya. Yang kedua, apakah outcome-nya dilaporkan? Jadi bagaimana pasiennya setelah dikasih obat itu bagaimana? Misalnya yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, yang mengalami efek samping berapa, itu dilaporkan ya. Yang ketiga, apakah studinya menyerupai lokasi tempat kita bekerja atau tidak gitu. Jadi ada kemiripan nggak dengan lingkungan tempat kerja kita. Yang keempat, apakah kemaknaan statistiknya itu dilaporkan? Ada nggak analisa statistiknya? Ada nilai P-nya berapa? Yang kelima, apakah tindakan terapi yang dilakukan dapat kita lakukan di tempat kerja kita? Artinya bisa direplikasi atau tidak? Bisa kita pakai atau enggak? Nah, yang nomor 6, apakah semua subjek penelitian diperhitungkan dalam kesimpulan? Itu apakah ada yang dibuang atau semua digunakan ya? Next. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, apakah alokasi subjek penelitian ke kelompok terapi atau kontrol betul-betul secara acak? Nah, biasanya semua subjek penelitian itu harus memiliki tadi probabilitas yang sama, yaitu kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel atau subjek penelitian, baik untuk sebagai kelompok terapi maupun kelompok kontrol ya. Jadi istilah randomized trial atau random allocation adalah harus ada dalam abstrak. Jadi harus disebutkan di abstraknya, misalnya pemilihan sampel adalah berdasarkan randomized controlled trial, misal seperti itu ya. Nah, atau dengan random allocation bertujuan untuk menghilangkan bias pada hasil penelitian. Jadi memang kalau kita pilih tidak secara acak, biasanya kita punya kecenderungan pasien dengan yang misalnya karakteristik tertentu aja yang kita jadikan sampel. Nah, itu biasanya bisa membuat bias penelitiannya, bisa mempengaruhi hasil penelitian itu. Next. Nah, ada 2 langkah dalam membaca jurnal artikel terapi. Yang pertama yaitu kita menelusuri kata kunci randomized clinical trial ya. Jika misalnya tidak ada, maka kita ganti kata kuncinya dengan investigasi sub-eksperimental ya. Jadi dengan sub-eksperimental. Jadi itu biasanya 2 jenis pemilihan sampel ini atau jenis penelitian ini biasanya menggambarkan tentang jurnal-jurnal terapi. Next. Nah, ini poin nomor 2, apakah semua keluaran outcome-nya dilaporkan? Jadi contohnya di sini adalah dia mau melihat efek dari clofibrat dengan placebo ya pada penyakit jantung koroner. Nah, jadi ini dilaporkan semua nih perjalanan dari obat tersebut. Misalnya bagaimana dengan kadar kolesterol serumnya. Nah, ternyata kalau dipakai placebo dia meningkatkan kemungkinannya 1 kali. Sementara kalau dikasih clofibrat dia menurunkan 9 kali. Nah, keinfark miokard bagaimana ya, keinfark yang fatal seperti apa, yang tidak fatal seperti apa, total kematian yang diakibatkannya berapa, dan ini semua harus dilaporkan. Jadi yang dilaporkan bukan yang nilai berhasilnya saja, tapi yang lain-lainnya itu juga dilaporkan bagaimana kondisi pasien setelah mendapatkan terapi tersebut ya. Ini harus ada di dalam jurnalnya. Next. Nah, jadi ini interpretasi hasil penelitian dari tabel tadi ya. Dapat dilihat memang tadi 9% dia menurunkan kadar kolesterol untuk pemberian clofibrat tadi ya. Sementara yang selanjutnya untuk infark miokard, fatal dan tidak fatal ini bisa ditunjukkan ternyata memang clofibrat ini bisa memberikan hasil yang signifikan dibanding dengan placebo-nya. Next.
Nah, yang poin ketiga adalah apakah studinya menyerupai lokasi tempat kita bekerja atau enggak. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menyamakan sampel, karena takutnya di jurnal mungkin terapi itu bisa berhasil, tapi ternyata di tempat kita mungkin dengan karakteristik pasien yang berbeda atau lokasi yang berbeda belum tentu memiliki efek yang sama ya. Jadi harus jelas diketahui di dalam jurnal itu subjek penelitiannya, bagaimana kondisi demografinya, secara dan klinisnya gimana ya, dan kita bandingkan dengan kondisi pasien di lingkungan kita bekerja. Intinya adalah kondisinya harus homogen, harus sama, yang ada di jurnal itu harus sama dengan kondisi tempat kita bekerja. Nah, jika jawabannya iya, maka pedoman terapi yang terbaru itu mungkin bisa saja diaplikasikan di tempat kita bekerja. Next. Nah, poin keempat, apakah kemaknaan statistik maupun klinisnya bisa dipertimbangkan dan dilaporkan? Nah, jadi untuk kemaknaan klinis ini berhubungan seberapa manfaat klinis terhadap terapi obat tertentu, ya. Hasilnya bagaimana? Apakah ada perbedaan bermakna? Gitu. Apakah ada pengaruh pemberian obat X terhadap penyakit itu? Kalau dia tidak bermakna, ya tidak usah kita gunakan, karena kan memang tidak berhasil ya, atau perlu uji lebih lanjut mungkin dengan dibanyakin sampel lebih banyak atau dosis lebih dinaikkan sedikit sehingga hasilnya lebih bermakna. Jadi memang kita pertimbangkan kemaknaannya. Next. Nah, ini sama sebenarnya dengan uji diagnostik tadi, kita bisa menilai tentang kemungkinan keberhasilan terapinya dengan tabel 2x2. Nah, ya di sini seperti ini ya. Jadi di sini kita akan menilai tentang captopril dan placebo. Bagaimana captopril pada pasien dengan hipertensi yang ada kerusakan dan dengan pada hipertensi tanpa kerusakan. Bagaimana kejadiannya setelah diberikan captopril, ternyata hipertensi dengan kerusakan organ dia bisa menurunkan 0,8% ya. Gitu. Nah, di sini bisa kita lihat relative reduction-nya, yaitu untuk yang hipertensi dengan kerusakan target organ yaitu dia 64%. Sementara yang tanpa kerusakan organ ada 60%. Next. Nah, ini juga masih sama. Ini kita mau melihat absolute risk reduction-nya ya. Untuk yang kerusakan organ, si captopril ini dia 0,14 ya. Sementara yang dengan tanpa kerusakan organ ada 0,6 untuk ARR-nya. Next. Nah, jadi kemaknaan klinis suatu obat bisa kita lihat dari nilai RRR dan nilai atau ARR-nya ya. Oke, jika nilai RRR-nya lebih dari 50%, berarti dia bermakna secara klinis. Kan tadi di sana 64%, artinya dia bisa tuh mengobati hipertensi dengan kerusakan organ maupun yang tanpa kerusakan organ ya. Tanpa kerusakan kan 60%. Nah, sementara kalau ARR itu tabel yang kedua itu menunjukkan bahwa ternyata captopril itu bisa menurunkan komplikasi sebesar 0,14 dan 0,16 kali, 6 kali ya. Next. Nah, pertanyaan nomor 5, apakah tindakan terapi yang dilakukan dapat kita replikasi atau kita contoh di tempat kita bekerja? Nah, ada 4 pokok yang harus kita nilai. Perlakuannya harus dijelaskan dengan terperinci agar dapat dicontoh. Jadi bagaimana stepnya, dosisnya, cara pemberiannya bagaimana. Lalu yang kedua, perlakuannya harus punya arti biologis dan klinis. Jadi ada nggak klinis-klinis yang ditunjukkan setelah pemberian obat tersebut. Nah, gitu. Yang ketiga, perlakuan harus tersedia dan dapat diterima oleh penderita. Dan yang keempat, peneliti harus dapat menjelaskan bagaimana cara menghindari kontaminasi atau kointervensi ya. Takutnya dikhawatirkan ternyata nanti pengaruh misalnya turunnya tekanan darah dia itu bukan karena captoprilnya, bisa karena yang lain. Jadi kita harus menjelaskan ada nggak kira-kira faktor perancu yang bisa mempengaruhi hasil penelitian, hasil pengobatan terapi tersebut. Next.
Nah, yang terakhir, yang keenam, apakah semua subjek penelitian diperhitungkan dalam kesimpulan? Nah, jadi kita harus jeli nih mencatat. Maaf. Ya, berapa subjek penelitiannya, ya, berapa yang masuk ke dalam kelompok terapi dan berapa yang masuk dalam kelompok kontrol. Nah, jadi itu bisa dilihat di tabel yang tadi ya. Jika misalnya ternyata sampelnya tidak masuk, tidak diperhitungkan, nah, tidak sama antara sampel yang awal dia ambil dan sampel yang ditarik di kesimpulan, artinya kan penelitiannya tidak sejalan. Nah, itu tidak bisa kita ambil jurnalnya. Jadi harus sejalan, berapa sampel yang diambil, itu di kesimpulan harus bunyinya harus sama, seperti itu. Next. Nah, ini kalau ini contoh dari hasil penelitian tentang operasi jantung ya, gitu. Next aja ya, ini sama aja kayak tadi. Nah, ini sama, masih penjelasan yang lainnya. Nah, ini sama, ini ada lembar telaah tentang telaah kritis tentang terapi ya. Ada 6 poin. Nah, ini akan bagus kalau dijawab semuanya ya, artinya dia bisa kita replikasi atau kita contoh di tempat kita bekerja. Next. Nah, oke. Ini salah satu contohnya ya, berarti artinya next aja kesimpulan. Jadi telah kritis merupakan suatu keharusan bagi seorang klinisi ya, bagi kita untuk mengetahui bagaimana uji diagnostik yang terbaru yang diteliti saat ini bisa nggak kita implementasikan di tempat kita, dan tentunya tentang terapi tadi bisa nggak diimplementasikan, apakah dia sudah memuat unsur-unsur yang harus diperiksa atau unsur-unsur pertanyaan yang harus dijawab. Nah, jadi memang kita harus bisa nih sebagai seorang klinisi, sebagai seorang dokter untuk telaah jurnal ya, karena kayak mungkin kita terbantu dengan simposium karena ada yang mengupdate ilmunya, tetapi kalau memang kita punya waktu sebagai klinisi, yang nggak ada salahnya kita baca jurnal-jurnal terbaru tahun 2021 nih, bagaimana pengobatan yang terbaru, ada nggak kemungkinan terapi terbaru yang lebih efisien dan lainnya, adakah uji diagnostik baru yang lebih efisien dan lebih cepat ya. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Hetty atas materi yang telah diberikan. Mungkin dari partisipan ada yang ingin ditanyakan. Boleh dari kepada Dr. Muhammad Ibnu Sina, boleh. Kepada Dr. Hetty juga boleh. Silakan yang ingin bertanya boleh untuk hidupkan mikrofon atau ditulis di kolom chat. Izin bertanya, moderator. Boleh. Silakan Saudara Wafa. Baik. Izin bertanya terkait materi yang disampaikan oleh Dr. Hetty tadi. Mohon izin dokter, izin bertanya untuk pemakaian dari terapi tadi sendiri kan ada yang berdasarkan jurnal dok. Nah, kemudian dilihat kembali berdasarkan pengalaman, apabila jurnal A merekomendasikan yang A dan dilihat dari pengalaman ternyata kurang cocok, malah cocok pakai contohnya obat B, berarti kita melihatnya atau dapat menggunakan dari berdasarkan pengalaman tersebut, dokter. Apakah betul seperti itu atau bagaimana, dokter? Mohon arahannya, dokter. Jadi memang kalau misalnya ada beberapa pendapat terkait tentang jurnal tersebut, nah ini bisa kita lanjutkan, makanya misalnya kita perbandingkan, kita lihat tuh mayoritas ilmuwan dia menyarankan seperti apa, atau kita bisa lanjutkan tuh yang tadi punya Dokter Ibnu, evidence based medicine, kita pakai itu untuk menelaah ini kira-kira bisa nggak gitu kita terapkan seperti itu. Atau kalau memang itu terlalu banyak ya kita bisa lakukan, kita cari meta analisanya. Nah, nanti yang kita telaah adalah telaah kritis jurnal meta analisanya. Kira-kira dari begitu banyak
pendapatnya yang lebih memungkinkan bisa kita terapkan di mana, seperti itu. Itu ya, mungkin nanti Dokter Ibnu mungkin bisa nambahin. Ya. Terima kasih Dokter Heti. Jadi tadi udah lengkap yang dipaparkan Dokter Heti juga. Jadi mungkin sedikit menambahkan. Jadi memang benar, artinya gini, namanya penelitian apalagi dilakukan di berbagai tempat kadang memberikan hasil efektivitas yang berbeda-beda. Karena kan balik lagi kalau kita telusurin lagi faktor obat itu jadi efektif kan salah satunya karakteristik responden atau karakteristik pasien itu juga. Nah, tapi balik lagi ke kita karena kita sebagai klinisi praktisi ilmiah kita juga punya judgement klinis kira-kira untuk obat A dengan efektivitas sekian dan obat B efektivitas sekian, misalnya ada perbedaan. Nah, tapi kita lihat lagi visibilitasnya mana sih yang bisa diaplikasikan pada pasien kita gitu. Itu nggak masalah. Jadi itulah makanya salah satu makna luas dari medicine adalah seni atau art of medicine. Jadi ya itu tadi, mungkin setiap orang memiliki gaya terapi terhadap satu pasien berbeda-beda. Karena mungkin rujukan yang dia pakai juga dia berbeda-beda. Tapi perbedaan itu merupakan bagian dari apa namanya menariknya apa namanya ilmu kedokteran itu sendiri. Kan dia terus berkembang, makanya patokan kita adalah di EBM ini sendiri. Jadi sebisa mungkin kalau ada yang levelnya guideline. Kalau guideline nggak ada, turun ke meta analisis atau systematic review. Kalau itu nggak ada lagi, cari lagi RCT sampai yang paling bawah. Gitu kira-kira ya. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya dokter. Baik, mungkin dari partisipan yang lain ada yang ditanyakan? Tadi ada Saudari Maria yang resen. Mungkin bisa dihidupkan mikrofonnya atau ditulis di kolom chat. Bagaimana Saudari Maria? Maaf dok, tadi kepencet. Oh baik, mungkin dari partisipan yang lain ada yang ditanyakan? Baik, mungkin untuk sesi pertanyaan kita cukupi saja sebelum ke acara yang terakhir. Mungkin dari dokter ada yang ditambahkan, dokter? Dokter Ibnu? Oh iya, mungkin kalau dari saya sih udah cukup deh. Jadi intinya ini salah satu bagian kecil dari evidence based medicine dan telah jurnal. Artinya nanti kalian pun dari sini harapannya minimal udah mulai belajar mencari, apalagi balik lagi farmakologi itu sangat erat kaitannya dengan penelitian. Jadi memang harus rajin-rajin ngebuka ya. Jadi kalau pesan saya nanti begitu kalian melihat apa sumber referensi, lihat dulu dia ini tingkatannya di mana. Terus kalau bisa cek di Simago dia rankingnya ranking Scopus yang mana gitu, karena nanti pada saat pendidikan apa uji tes spesialis itu rata-rata sekarang udah pakai ujian jurnal gitu. Jadi minimal dengan dari sekarang kita mulai belajar, pasti nanti pelan-pelan akan makin mahir gitu ya.
Itu aja sih, pokoknya ilmu yang didapat jangan lupa diaplikasikan dan diamalkan. Itu aja. Baik, terima kasih dokter atas tambahnya. Mungkin dari dokter Hetty ada yang tambahkan, dokter? Nah, ya, baik, saya tambahin sedikit ya. Alhamdulillah ini udah sampai rumah. Nah, jadi memang penting banget memang ya. Kayaknya relevan sih telah kritis ini ya. Apalagi yang tadi tentang terapi ya dengan kita di lab farmakologi. Jadi ya nggak ada salahnya, benar kata Dokter Ibnu ya, kita walaupun itu bukan tugas kuliah ya, kita baca-baca jurnal gitu. Kira-kira apa sih pengobatan terbaru di 2022 ini, 2021 gitu. Ada nggak perubahan, ada nggak? Nah, atau bisa aja buat adik-adik asisten, ada nggak nih asisten 2019? Buat judul skripsi bisa jadi udah hebat banget kalau misalnya dia berdasarkan telah kritis terapi ya, tapi nggak ada salahnya. Jadi kita mau lihat gitu bagaimana sih terapi ini kalau di Bintang Amin kayak mana gitu, kalau di luar negeri seperti ini, kalau di Bintang Amin bagaimana. Nah, itu bisa gitu jadi bahan acuan untuk mencari judul selanjutnya. Kira-kira mana penelitian-penelitian yang bisa kita pakai nih buat skripsi saya kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya dari sekarang mulai belajar bagaimana menelaah jurnal gitu. Jadi kita paham nanti begitu mengerjakan skripsi, mengerjakan bab 4 itu ya udah enak aja gitu, tinggal ngebandingin antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain gitu. Nah, itulah kenapa kami juga berdua dengan Dokter Ibnu yang dengan segala keterbatasan kami keterbatasan saya, kita mau menyampaikan materi ini karena ini penting juga buat adik-adik, penting juga buat kami gitu. Jadi selama kita menjadi seorang klinisi pasti dituntut untuk update ilmu terbaru gitu, dan sumber pengetahuan saat ini kan ya dari jurnal, seperti itu, yang paling terbaru dari jurnal. Kalau dari textbook itu biasanya 5 tahun setelah jurnal itu terbit, baru 5 tahun kemudian jadi buku. Tetapi kalau jurnal penelitian ini, ya misal penelitian tahun 2020 ya sudah bisa dipublish di tahun 2021. Jadi benar-benar update. Jadi kita memang harus punya modal gitu, bagaimana caranya untuk memahami jurnal itu ya. Itu aja tambahan dari saya. Baik, terima kasih Dokter Hetty atas tambahannya. Baiklah, dengan penyampaian materi dan juga tambahan-tambahan tadi, kita sudah berada pada penghujung acara. Saya sebagai moderator dan juga Lia Amelia memohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara. Dan juga terima kasih kepada Dr. Muhammad Ibnu Sina, Dr. Hetty yang sudah membagi ilmunya untuk kita semua. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Baiklah, kita akhiri acara pada malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup acara pada malam hari ini, ada sesi dokumentasi untuk pihak IT, mohon bisa diambil alih. Baik, izin mengambil alih moderator. Saya izin off kamera dulu ya, karena masih baru nyampe banget. Baik, dokter. Oke, dimulai untuk fotonya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih pihak IT. Dari saya, baiklah saya tutup acara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Saya izin duluan ya. Iya dokter. Baik dokter. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter. Kasih banyak Bang Wafa. Thank you guys. Semangat. Terima kasih Kak Wafa. Izin di end ya.